Oke sobat pencinta otomotif, kita berjumpa kembali di Rayudi Channel. Teman-teman, salam sukses selalu dan semoga sehat, amin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini seperti biasanya kita mau memberikan edukasi lagi buat teman-teman semuanya. Mana tahu ada di antara teman-teman yang belum paham ya bagaimana caranya kita mau ngecek mesin mobil, apakah mobil itu masih sehat mesinnya atau trek-trek cewek. Nah teman-teman, jadi ambil contoh ya, misalnya kita mau beli mobil second nih, ada informasi mobil harganya murah nih, nah gitu misalnya tuh ya, terus kita harus tahu ya gimana cara ngecek mesin mobilnya itu. Kalau tidak nanti kita kecolongan ya kan. Nah jadi cara paling mudah untuk ngecek mobil, mesin mobil ya, teman-teman bisa lakukan sendiri tanpa harus memanggil montir. Ya, pertama-tama teman-teman, kita bisa memulai dari sini. Buka tutup radiator. Pastikan bahwa mobil ini mesinnya dalam keadaan dingin ya, atau tidak boleh dalam keadaan panas. Saat membuka tutup radiator, mesin harus dingin, tidak boleh panas. Kita mulai dari sini aja teman-teman. Ya, tutup radiator buka. Kemudian kita lihat di balik tutup ini. Nah kemudian lihat juga di atas permukaan air ini. Nah kalau misalnya pas kita buka gini ya, terus di atas ini kayak macam ada minyak-minyak ya, banyak minyak-minyak. Terus di balik tutup sini juga kayak macam banyak minyak-minyak ya, itu ada sedikit hal yang mesti kita curigai. Mobil ini ada sesuatu nih dengan mesinnya nih. Ntar saya jelasin ya teman-teman. Yang pertama itu dulu ya. Jadi di sini kalau semuanya airnya tetap air, nggak ada campuran semacam minyak gitu, nah, tidak masalah teman-teman, nggak usah terlalu, maksudnya tidak usah khawatir, berarti itu mesin masih dalam kondisi normal nih kalau kita lihat dari sini dulu ya. Nah yang kedua teman-teman bisa lakukan hal seperti ini. Ingat ya, mesin harus dalam kondisi dingin. Cari tutup pengisian oli. Ya ini berlaku untuk mobil apa aja teman-teman ya. Ini hanya saya kasih contoh aja, mobilnya KE apa DX ya teman-teman, Corolla. Buka tutup pengisian oli. Sama kita balik begini ya. Setelah kita balik begini, kita lihat di atas sini nih permukaan. Kalau masih seperti ini keadaannya, ini tandanya mesinnya sehat. Tapi kalau sini cuma seperti ada putih-putih kayak berbusa sabun gitu ya. Terus kita lihat di sini juga sama seperti putih-putih berbusa sabun di atas permukaan sama di dalam sini. Nah, dua cara ini ya, antara tutup untuk memasukkan oli ini ya, antara ini dengan ini untuk kita memastikan bahwa mobil tersebut mesinnya normal. Kalau misalnya di sini sudah ada minyak-minyak, di situ sudah mulai ada kelihatan putih-putih kayak berbusa, artinya mesin mobil tersebut sedang mengalami overheating. Nah, maksudnya sempat panas berlebihan, kemudian jebol di bagian packing. Ini kan ada packing di sini. Ini antara silinder head atau deksel, ya kepala silinder dengan blok mesin. Ini kan ada packing di sini nih, di antara nih. Nah, pertemuan. Nah, biasanya packing itu pecah atau packing itu jebol. Jadi air sudah nyebrang ya, ketemu dengan oli, campur oli. Oke, kalau yang pertama itu sudah teman-teman bisa paham, sudah bisa tangkap. Yang kedua, kita nyalakan mesin mobilnya. Yang selanjutnya kita nyalakan mesinnya mobilnya seperti ini ya teman-teman. Ini kan udah hidup nih, sebagai contoh. Biarkan dalam kondisi langsam atau stasioner. Nah, setelah itu kita cabut dipstick oli. Cari di mana dipstick olinya, kita cabut ya. Ini buat pengontrol oli ya. Nah, setelah kita cabut, kita lihat tuh dari lubang sana tuh. Nah, kalau dari lubang ini dipstick tidak ada keluar asap, kayak asap kereta gitu, berarti mesinnya normal. Tapi kalau dibuka dari situ sudah ada asap keluar ya, mau mesin dingin atau panas sama aja teman-teman.
Jadi dalam keadaan mesin panas atau dingin, kalau di situ sudah keluar ada semacam asap putih kayak jut kayak asap kereta, berarti ada masalah dengan bagian pada ruang bakar yang berhubungan dengan ring seher, kemudian piston dan liner atau buringnya sendiri. Cuma kita tidak tahu dia jebolnya di nomor berapa nih, apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Itu cara yang selanjutnya, dan teman-teman juga bisa membuka tutup oli lagi seperti tadi saat mesin hidup ya. Sama kalau mesinnya memang udah jebol di bagian ruang bakar, ring seher dan liner, di sini biasanya akan keluar asap juga putih. Dari sini tutup. Kalau masih begini tidak ada sama sekali, berarti mesinnya aman. Beberapa hal ini yang mesti teman-teman pahami ketika kita mau membeli mobil second atau mau memastikan kondisi mesin mobil kita, teman-teman, seperti itu. Nah, yang selanjutnya teman-teman ya, kita akan pastikan bahwa mobil ini tidak ada kerusakan pada bagian metal. Ya, metal duduk itu biasanya kalau dia ada gejala kerusakan, cara mengetahuinya seperti ini teman-teman ya. Kita naikin RPM. Ya, ini teman-teman berlaku hampir ke semua mobil ya. Jadi teman-teman praktek aja di mobil kita masing-masing. Mobil kita apa nih? Avanza, Xenia, Rush, Terios, apa aja ya, praktekin aja teman-teman. Ini saya kasih contoh dari mobil ini aja. Tapi sama aja ya. Nah, bedakan suaranya saat kondisi langsam dengan kita ngegas. Kalau kita ngegas kan kita naikin RPM, tahan di 2000 atau 3000. Kita tahan sekitar beberapa detik ya. Naikin RPM, tahan. Nah, terus kita dengerin kalau ada muncul suara saat digas, lepas hilang. Gas lagi misalnya, kotok gitu. Nah, itu tanda-tanda atau ciri-ciri ada kerusakan pada internal mesin yang berhubungan dengan metal duduk. Kalau metal jalan yang bunyi, tidak usah digas juga udah mulai muncul begini ya, langsam begini nih, stasioner udah tok tak gitu. Nah, itu menganalisa kalau ada kerusakan pada metal duduk atau metal jalan. Nah, yang selanjutnya teman-teman, ini yang umum ya. Yang umum itu teman-teman yang kita lakukan, kita ke knalpot ya, ke belakang. Ya, kemudian kita naikin RPM beberapa kali. Kita gas mobilnya. Tahan sekitar 2000 sebentar. Terus kita lihat di belakang di knalpot. Nah, kita lihat di sini di knalpot. Kalau di sini udah ada asap putih yang keluar, apalagi saat digas, nah itu ciri-ciri tanda-tanda ada kerusakan pada ring seher ya. Dia oli itu sudah lolos masuk ke ruang bakar, bisa dari ring seher, bisa dari seal clamp, atau bisa juga dari beberapa kemungkinan lain. Tapi rata-rata kalau mobil-mobil yang usianya sudah lumayan agak tua, itu masalah pada ring seher atau seal clamp. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman, perhatikan suhu temperatur mesin mobil itu ya, atau mobil kita lah misalnya. Suhu temperatur itu kalau ada yang pakai jarum gini, perhatikan suhu temperaturnya. Kalau pakai lampu indikator, lampu tanda, nanti dia tidak boleh menyala saat mesin hidup. Dan ini suhu temperatur ini semacet apapun, mobil hanya boleh ada di setengah. Ya, jadi jarumnya hanya boleh bergerak sampai di setengah, tidak boleh lebih. Kurang paling cuma sedikit, karena dia masih ada namanya termostat mesin. Kecuali kalau termostatnya udah dicabut. Cuma kalau termostat dicabut itu biasa jarum ini nggak stabil, kadang di atas, kadang ke bawah. Itu ciri-ciri nggak ada termostat. Jadi ini maksudnya memastikan bahwa suhu mesin mobil itu dalam keadaan normal teman-teman. Jadi misalnya kita mau ngetes mobil itu ya bawa di tempat macet ya, apalagi kalau mobil-mobil lama. Oke teman-teman, jadi begitu aja sedikit saya berbagi informasi buat teman-teman ya. Nah, semoga video ini bisa berguna, bermanfaat.
teman-teman yang sudah sedikit mengerti, kalau mau beli mobil second atau punya mobil sendiri, kita bisa memastikan bahwa keadaan mesin mobil kita itu dalam keadaan baik-baik saja. Kalau mulai sudah ada tanda-tanda gejala kayak saya bilang tadi tuh, mulai ada minyak di situ, di radiator tertutup, atau mulai keluar asap dari dipstick oli, sudah ada gejala-gejala kerusakan itu, tandanya mobil tersebut perlu di overhaul ya. Jadi mesinnya harus turun dan kita harus adakan penggantian part. Oke teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe dan nanti kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam rayu di channel teman-teman. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Thank you teman-teman, God bless.